Sisi Romi tadi sudah bicara manajemen partai, approach dan sebagainya, itu satu hal. Tapi image, kenapa partai Islam tidak diminati? Buat saya bawa nama Islam itu sudah tidak laku. Kenapa? Rakyat itu sudah dikhianati. PKS itu kurang Islam apa, ketuanya maling. Ya, itu satu. Itu melukai rakyat. Ini harus diperhatikan. Ya, artinya P3 itu bukan hanya soal ketua umum tadi yang korupsi dulu-dulu tuh banyak banget lah sudah dari P3 itu ya, termasuk bupati dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, ya tadi yang menentukan suara itu apa? Duit. Romi sendiri mengakui money politics ya. Nah, di hadapan agama sama duit, orang milih duit. Ya. Nah, ketiga tadi, oke, sebagai partai Islam tadi yang diperjuangkan, bukan saya nggak baca, buat saya itu isu-isu yang sebenarnya nggak terlalu penting. Artinya yang diperjuangkan itu kan isu-isu yang primordial banget ya, undang-undang pesantren yang begitu-begitu. Kalau mau, saya nggak akan ngeramal, ini ngeramal urusannya Agung ini. Ya, saya hanya ingin partai ini ya, tadi saya punya koneksi sejarah, misalnya koneksi tradisi dan sebagainya. Bapak saya itu dulu tukang pasang logo P3 itu di kampung, ya, di tengah berbagai logo Golkar. Nah, saya hanya berharap kalau mau balik itu sucikan dulu lah niatnya lah, walaupun politik itu kotor kayak gimana-gimana, sisakanlah proporsi yang tepat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat gitu, bukan sekedar mau gimana-gimana ini istilahnya. Tonjok-tonjokan itu tidak mewakili kepentingan rakyat. Saya kira konkretnya menurut Kang Hasan apa yang mungkin bisa menunjukkan goodwill itu? Sekarang misalnya kita bicara pendidikan, ya apa konsep modern P3 untuk pendidikan? Termasuk saya ini orang industri ya. Di industri itu kita mau ngapain? Ya, apa yang mau dihadirkan untuk adik-adik muda-muda ini? Jangan cuman kayak Wapres itu ngomong AI isinya kagak ada. Gitu. Artinya ada substansi yang tadi yang diusurkan oleh Agung itu substansi yang bisa diuji. Artinya kalau konvensi itu terlepas nanti mekanisme kepartaian gimana-gimana, jejerin para calon ketua lu, hadapin sama gua kulitin konsep lu, ada isinya kagak. Kalau nggak ada isi, itu cuman ya ujung-ujung yang ditarik itu nanti artis-artis P3 tuh pernah nyodorin Angel Lelga untuk caleg. Yang begini-begini sudahlah gitu loh. Kalau saya sih harapan saya seperti itu mungkin terlalu ideal, tapi saya berharap partai manapun itu bergerak ke arah situ, menjadikan rakyat sebagai center dalam aktivitas politik mereka gitu. Oke, Mas Romi, gimana Mas Romi? Bisa nggak ya? Harapan itu harus ideal. Ya. Tapi bisa nggak sih kita ke arah sana bahwa substansi itu menjadi center dari semuanya begitu misalnya? Memang itu yang absen dari politik kita. Saya mendapat konfirmasi dari beberapa eksekutif kita yang merupakan anggota kabinet juga, bergelar doktor dari luar negeri juga, yang mengeluh. Menyampaikan tapi ijazahnya bahwa, palsu atau asli itu? Oh, itu super asli. Super asli. Gitu ya. Ya, jangan sampai kita berdebat soal ijazah lagi. Jilid soalnya. Silakan Mas. Yang mereka, beliau itu menyampaikan kepada saya bahwa debat-debat substansial di DPR itu semakin berkurang. Maka saya pernah mengatakan hari ini kenyataannya di DPR, partai politik itu semakin banyak berisi aktivis, semakin banyak berisi organisator, itu partai politik perolehannya semakin kecil. Tetapi partai politik yang semakin banyak pengusaha, semakin banyak orang berduit, itu perolehan kursinya semakin besar. Itu kenyataan hari ini. Dan itu sebenarnya bagi saya menyedihkan. Saya kalau ditanya sama teman, terus ini memperbaikinya dari mana, Rom, begitu. Saya juga mengatakan saya belum tahu memperbaikinya dari mana. Kalau saya tahu, saya sudah mulai dari lama. Karena kenyataannya kita hari ini terjebak di dalam politik uang yang semakin ngeri. Dulu saya menjadi anggota DPR pertama kali tahun 2009, saya tidak lebih dari 1,350 miliar. Itu kategorinya sudah termasuk mahal? Ya, sudah termasuk mahal, tetapi hari ini, tahun 2015 kemarin, teman-teman saya yang keluar kurang dari 15 miliar, tidak ada yang terpilih. 15 miliar, Jadi betapa mengerikannya, beberapa dari partai politik lain, bahkan saya mendengar ada yang keluar 30, 50 miliar ya. Dan itu mengerikan sekali buat saya. Angka-angka yang secara rasional tidak akan pernah kembali kalau Anda duduk di DPR. Sehingga memang DPR itu menjadi ajang selebrasi akhirnya.
sekedar gagah-gagahan punya CV begitu ya. Tetapi kemudian miskin substansi. Saya sepakat dengan adanya substansi yang memang perlu diperjuangkan. Masalahnya hari ini masyarakat kita masih bisa atau tidak. Ya, kita tahu persis misalnya seperti di Amerika Serikat. Masyarakat di sana memang sepakat memilih orang pandai untuk menjadi presiden. Ya. Hari ini kita memiliki kesempatan emas itu. Presiden kita orang pandai, orang yang sangat suka membaca. Mungkin presiden yang paling banyak membaca bersama Bung Karno waktu itu ya adalah Pak Prabowo Subianto. Nah, kita berharap dengan generosity yang beliau ingin tampilkan kepada rakyat kita itu juga mendorong partai-partai lain juga untuk berkampanye dengan lebih substansial ketimbang hanya sekedar berapa suara di sini. Tolong KTP dikumpulkan, besok ditukar sekian begitu. Ini kan menyedihkan sekali. Dan itu semakin banyak kemarin di pemilu 2024, bahkan dilakukan oleh negara dengan bansos yang dikucurkan hanya saat sebelum pemilu. Dan itulah yang kami saat itu lawan habis-habisan. Tapi toh kenyataannya melawan itu kalah juga begitu ya. Oke.